Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Muadin yang kali ini akan menyampaikan materi di tema 4 subtema 3, yaitu kelanjutan dari subtema 2 yang lalu. Muatannya masih tetap, yaitu muatan SBDP. Untuk muatan SBDP kali ini, anak-anak akan belajar tentang bagaimana menggambar atau membuat sebuah karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya nanti akan Pak Guru sampaikan materi tentang membuat karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Selamat menyaksikan anak-anak. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kelas 2 kali ini yaitu sudah sampai tema 4 subtema 3. Muatannya adalah SBDP. Anak-anak, untuk SBDP kali ini kita akan belajar membuat karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Anak-anak, pada karya 2 dimensi dan 3 dimensi kalian harus tahu definisinya. Apa toh karya seni 2 dimensi itu? Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Contohnya yaitu karya lukisan. Itu termasuk karya 2 dimensi karena kita hanya bisa menikmati karya itu dari bagian depan saja. Jika dari belakang kita tidak bisa melihatnya. Contoh lain yaitu foto. Foto juga termasuk karya 2 dimensi karena kita hanya bisa melihat karyanya hanya dari depan saja. Yang ketiga adalah gambar batik. Ingat, ini adalah gambar batik, bukan batik dalam artian kain, bukan, tetapi hanya gambarnya. Itu adalah 2 dimensi termasuk. Anak-anak sekalian, untuk menggambar sebuah karya kita harus tahu, harus mengetahui dan harus paham fungsi alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah pensil. Pensil berguna atau berfungsi untuk membuat sketsa. Kemudian penghapus berfungsi untuk menghapus dan merapikan gambar. Penggaris berfungsi untuk membuat garis tepi atau sketsa. Kemudian rautan. Rautan fungsinya yaitu untuk meraut pensil. Selanjutnya yaitu buku gambar. Buku gambar fungsinya untuk media gambar. Selanjutnya yaitu krayon dan cat air. Fungsinya yaitu untuk mewarnai sketsa. Kemudian kuas. Kuas juga fungsinya untuk merapikan saat mewarnai menggunakan cat air. Yang terakhir adalah palet. Palet berfungsi untuk menyimpan cat air. Anak-anak, langkah-langkah membuat gambar 2 dimensi. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tema yang disesuaikan dengan cerita yang diinginkan tentunya.
Yang kedua, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan untuk menggambar. Yang ketiga, membuat sketsa dulu anak-anak, yaitu sketsa gambar pada media gambar, itu buku gambar. Yang terakhir, mewarnai sketsa tersebut. Menggunakan apa anak-anak? Menggunakan pewarna yang kalian punya. Kemudian anak-anak, setelah kita belajar karya 2 dimensi, kita selanjutnya yaitu karya seni atau karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Contohnya yaitu patung. Patung termasuk karya seni rupa 3 dimensi. Kenapa? Karena patung itu bisa kita nikmati, karyanya bisa kita lihat dari depan bisa, dari belakang bisa, kiri kanan juga bisa. Selain patung ada relief. Relief juga sama, itu termasuk karya 3 dimensi. Relief itu biasanya berada di candi-candi di sekitar kita. Ada Candi Prambanan, ada Candi Borobudur. Itu di sana ada banyak relief-relief di dinding candi. Yang ketiga adalah gerabah. Gerabah adalah bahan yang dibuat dari bahan alam, yaitu tanah liat. Itu bisa dirubah menjadi kendi, kemudian bisa tungku, cobek, dan sebagainya. Dan karya-karya seni lainnya itu merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Yang keempat, yang sering kalian dengar adalah guci. Guci termasuk karya seni rupa 3 dimensi karena punya ketebalan, di samping kiri kanan juga bisa kita lihat, dan sebagainya. Selanjutnya anak-anak, bagaimana cara membuat karya 3 dimensi? Pak Guru ambil contoh, yaitu kita membuat karya berupa guci. Kalian tahu guci? Seperti ini, guci. Yaitu guci adalah benda 3 dimensi yang terbuat dari tanah liat. Selain tanah liat, pembuatan guci juga membutuhkan alat dan bahan lain. Misalnya media alas, media putar, atau alat pengukir. Selanjutnya, setelah kita belajar bagaimana membuat guci, nah sekarang kita membuat karya imajinatif dari plastisin. Plastisin merupakan bahan lunak yang dapat digunakan untuk membuat karya imajinasi 3 dimensi. Inilah gambar atau contoh-contoh plastisin yang sering kalian dapati di sekitar kita. Di toko banyak. Selanjutnya, Pak Guru akan mengajak kalian untuk membuat karya seni mobil atau mobil-mobilan terbuat dari plastisin. Yang pertama yaitu sediakan alat dan bahan, yaitu plastisin, kemudian pisau cutter, kemudian gambar mobil.
Langkah pertama, kita siapkan gambar mobil yang kita inginkan dibentuk lebih dahulu. Yang kedua adalah kita potong plastisin sesuai bentuk yang diinginkan menggunakan cutter. Nomor 3, kita bentuk plastisin menyerupai gambar mobil yang kita siapkan. Kita buat bagian badan mobil terlebih dahulu. Yang keempat, kita buat bentuk roda mobil berupa bulatan-bulatan sebanyak 4 buah. Yang kelima, kita tempelkan roda dan hiasan lainnya pada badan mobil. Yang keenam, kita haluskan dan ratakan bentuk mobil sesuai gambar model yang sebenarnya. Yang terakhir, kerajinan dari plastisin sudah jadi dan siap dipajang. Selamat berkarya anak-anak. Terima kasih. Bagaimana anak-anak tentang materi SPDP tadi? Apakah kalian sudah bisa membedakan antara karya seni 2 dimensi dengan karya seni 3 dimensi? Anak-anak nanti diharapkan bisa membuat sebuah karya baik itu 2 dimensi dan 3 dimensi. Begitu anak-anak materi untuk kali ini. Selamat berkarya, semangat tetap untuk belajar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.